Haleluya, damai sejahtera Kristus Yesus ada bersama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GKJ Margoyudan khususnya kelompok Gilingan 19 dan kelompok Tegalarjo 7 yang saya diberi tugas oleh majelis gereja untuk menjadi pamong dari dua kelompok ini. Video ini saya siapkan sebenarnya sebagai alat gitu nggih. Jikalau ada Bapak Ibu yang terpaksa tidak bisa ikut pendadaran di kelompok ataupun tidak bisa ikut pendadaran di gereja di hari Sabtu nanti ya. Dan kebetulan kelompok Tegalarjo 7 kita juga belum bisa berkumpul nggih untuk pendadaran di kelompok karena kondisi lingkungan sedang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul dengan adanya pandemi ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama Tuhan, kami hari ini menguji diri kami, mendadar hidup kami supaya kami layak mengikuti perjamuan kudus besok hari Minggu. Tuhan tolong kami semua, Tuhan beri kemampuan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, perjamuan kudus itu karena kita melakukannya sekian, bahkan ada sekian puluh tahun melakukannya ya, setiap 2 bulan sekali, lalu makan roti, minum anggur. Jangan kemudian menjadi ya ini rutinitas gitu. Tidak, jangan sampai menjadi seperti itu ya, apalagi yang penting makan roti dan minum anggur, jangan seperti itu. Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 31. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Perjamuan kudus itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Di Alkitab tidak ada perintah untuk memperingati kelahirannya, gitu tidak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memperingati pengorbanannya, mensyukuri tubuh dan darah yang dicurahkan bagi kita itu ya. Nah, di gereja Korintus pada waktu itu, bahasanya Paulus adalah ada orang-orang yang mengikuti perjamuan Tuhan itu dengan cara yang tidak layak. Itu yang ditegur Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, seperti di gereja masa kini ya, ada yang perjamuan kudus di 2 bulan sekali seperti di gereja kita, ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang setiap minggu perjamuan kudus ada. Nah, ingat bahwa di gereja perdana, gereja mula-mula, setiap kali mereka bertemu itu mereka mengadakan perjamuan kudus. Jadi ya kalau bertemunya setiap hari, mereka akan perjamuan kudus setiap hari. Nah, di situ ada orang-orang yang tidak layak ikut, bukan tidak layak ikut, tapi mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Sawiyah-wiyah kalau dalam Alkitab bahasa Jawa kita baca ya. Tidak pantas gitu loh. Tidak pantasnya bagaimana? Karena
tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu di ayat 29 ya. Sawiyah-wiyah itu tidak pantas. Kalau dalam bahasa Yunani digunakan kata anaxios, memalukan, tidak pantas, setara dengan frase tidak kudus, tidak layak itu. Berarti Mas, Pak, kalau ikut perjamuan kudus berarti kita harus jadi orang suci tanpa dosa. Bukan begitu maksudnya. Di sini sebenarnya perlu apa yang disebutkan oleh Paulus, menguji diri sendiri gitu. Kalaupun majelis ditugaskan di pendadaran gitu, mendatar, yang bisa menguji, yang bisa tahu hati kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Saya tidak bisa membaca isi hati saudara, saya tidak bisa mengetahui isi hati Bapak Ibu ya. Jadi pengujian itu, pendadaran itu sebenarnya adalah pendadaran terhadap diri sendiri gitu. Jadi ketika kita datang di Biston pendadaran, nah ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Mulai bulan ini majelis berdiskusi, berpikir bahwa warga jemaat kita mesti belajar jadi lebih dewasa, dan banyak yang sudah lebih dewasa. Lalu bagaimana keputusannya adalah mulai sekarang, Bu Jono mulai perjamuan di bulan Februari tidak akan ada kartu. Jadi kita bertindak dewasa dengan berkata, kalau saya datang pendadaran, saya datang bisa pendadaran bukan karena saya mencari kartunya itu supaya saya bisa ikut perjamuan kudus. Kalau tidak ada kartu kan tidak bisa ikut perjamuan kudus. Nah, kita mesti, nah itu yang majelis merasa bahwa jemaat sudah dewasa, warga jemaat juga mesti belajar lebih dewasa. Mulai sekarang pendadaran panjenengan tidak akan diberi kartu putih merah ya dulu ya, putih merah sampai lupa karena 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya kita tidak ada pendadaran gitu. Kecuali yang tamu ya pasti kita akan karena untuk pendataan saja, untuk data saja dibacakan di mimbar gitu. Tapi untuk jemaat tidak akan ada lagi. Berarti tidak ikut pendadaran bukan masalah. Nah kalau kemudian berarti ramai lu pendadaran ora apa-apa. Yang penting kan perjamuan kudusnya gitu. Wong kita entuk kartu naik, di situ kita mesti belajar dewasa, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Ketika kita pendadaran, ketika kita berkumpul bersama, sekali waktu kalau kita bisa berkumpul bersama lagi di persekutuan gitu ya. Bukan karena mengejar kartunya gitu, tapi karena kita sedang menguji diri kita gitu ya. Bertambah dewasa nggih di situ nggih. Mau juga kita ketemu paling juga 2 bulan sekali nggih. Tapi ada juga kelompok 1 bulan sekali gitu ya, ada persekutuan. Bagus sih itu. Kalau kita berkata jangan seperti kebiasaan beberapa orang ya, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan seperti itu. Ini salah satu cara kita bersekutu. Tetapi kembali ke sana tadi, kita sedang mendadar, kita sedang menguji diri kita sendiri gitu. Mengapa? Rupanya di gereja Korintus itu ketika jemaat mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, yang sawiyah itu bukan berkat yang didapat loh. Ya, di ayat 30, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Artinya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, tapi jangan takut kemudian wah medeni men gitu ya. Enggak ada, jangan seperti itu nggih. Di masa itu karena tidak mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, yang sawiyah, bukan berkat yang didapat. Malah kalau saya berkata malah kutuk yang didapat. Nah, supaya hukuman tidak menimpa kita, itu kata Paulus tuh ya di ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Hukuman tidak menimpa kita bukan kalau kita, tadi yang saya katakan, kalau begitu mesti hidup suci, kudus, tanpa dosa. Nah, Paulus mengatakan begini, hukuman tidak menimpa kita kalau kita menguji diri. Jadi kita yang dituntut oleh Alkitab, yang dinyatakan oleh Paulus adalah sebelum perjamuan menguji diri. Kita masih berdosa pasti. Kita masih belum hidup suci, kita berusaha keras, kita sampai di sana.
Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mulai sekarang karena kartu sudah tidak ada, ketika kita datang pendaftaran atau di gereja atau di kelompok atau melalui secara online semacam ini, saya sampaikan melalui video semacam ini, kita sedang, bahasa Yunaninya menguji diri, itu pendaftaran itu ada dokimazo, menyelidiki diri secara jujur supaya kita mengenali diri kita, menyelidiki diri secara jujur supaya kita mengenali hidup kita. Dan kalau kita menyelidiki, kita mengenai hidup kita, ya kita bisa memperbaikinya. Yang diselidiki apa? Gitu ya. Itu yang biasa ditanyakan ya. Lalu diselidiki saat yang pertama, apakah kita menyadari mengakui bahwa kita manusia berdosa, tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri dan kita membutuhkan juru selamat. Yang pertama. Yang kedua, apakah kita mau bertobat? Metanoia, ya. Apakah kita mau bertobat? Metanoia, epistofre, berbalik 180 derajat dari dosa dan menyerahkan diri kepada anugerah keselamatan Kristus Yesus. Yang ketiga, apakah kita berkomitmen untuk hidup sesuai firman-Nya? Yang keempat, apakah kita bertekad menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur atas anugerah keselamatan Kristus Yesus? Bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara? Dengan menjawab secara jujur, kita sedang menguji diri. Dan karenanya kita dilayakkan menikmati anugerah perjamuan kudus. Maka saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di kebaktian besok Minggu, untuk mengikuti perjamuan kudus di besok hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, baik itu di gereja, di gedung gereja, ataupun bagi Bapak Ibu yang memilih untuk mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah, kami persilakan. Tapi saya mengundang, saya meminta Bapak Ibu semua untuk mengikuti perjamuan kudus karena kita sudah menguji diri kita. Kita berdoa sekali lagi. Bersama-sama Tuhan, kami sudah menguji diri kami. Kami belajar menilai, kami belajar mengenal diri kami supaya kami bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Menjadi lebih memuliakan nama Tuhan dan menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersama-sama memutuskan hari Tuhan, besok hari Minggu kami akan mengikuti perjamuan kudus, layakkan kami supaya kami menerima berkat dari perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih masa pandemi nggih Bapak Ibu Saudara-saudara nggih, apalagi ini kasus naik lagi, gelombang ketiga begitu ya. Pakai masker selalu, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan, batasi mobilitas. Kalau terpaksa dalam ruang tertutup, ingat ini ventilasinya diperhatikan, durasinya diperhatikan, dan jarak antara orang diperhatikan. Kita bertemu di lain kesempatan. Harapannya kelompok Tegar Harja 7 nggih, kita bisa bertemu 2 bulan lagi nggih di bis dan pendaftaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.